Ini sholat itu Bu, Pak. Begitu takbiratul ihram husuk, hebat sholat. Kita bagaimana? Masya Allah, ketika akan takbiratul ihram ini susah. Apalagi kita banyak masalah kemana-mana sholat ini. Betul Pak? Betul Pak? Betul. Bu, betul Bu? Kalau ibu sholat banyak masalah kemana-mana, Bu, sama. Tidak akan sama manusia. Apalagi mumet masalah yang tidak dipisahkan. Sholat itu begitu takbiratul ihram, bacaan kemana-mana. Ini sholat. Ayo Bu, cepatkan dulu Bu. Sebentar lagi nih saya. Berapa menit Pak? Udah terlalu lama nih, terlalu malam ya. Terlalu malam. Rabbik firli warhamni wajburni, ya Allah, cukupkanlah kekuranganku ya Allah. Aku ini sudah menikah ya Allah, tapi aku tidak bisa, belum dikasih keturunan ya Allah. Berilah ya Allah aku keturunan ya Allah. Sudah aku diberi keturunan ya Allah, rezekiku kurang cukup ya Allah. Cukupkanlah rezekiku untuk anak-anakku dan suamiku ya Allah. Hebatnya doa kita ketika sholat. Ya Allah, aku ini punya anak lagi sekolah, aku ini punya anak lagi kuliah ya Allah, cukupkanlah rezekiku ya Allah, kekuranganku untuk anak-anak sekolah ya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketika anak kita kuliah pasti rezekinya sama, dikasih lebih oleh Allah. Tapi ketika anak kita selesai kuliah, nggak ada lagi rezeki anak untuk kuliah. Ketika manusia bebannya banyak, anaknya banyak, Allah kasih rezekinya sesuai dengan anaknya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, anak turun ke muka bumi ini membawa rezeki. Betul. 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 Enggak ada orang yang masih bujangan, anak orang itu kaya, jarang. Wanita yang masih gadis kaya, jarang. Biasanya orang sesudah nikah baru dia punya rumah, baru dia sesudah punya anak punya mobil, sesudah punya mobil baru dia ibadah haji. Sesudah ibadah haji tambah lagi mobilnya, tambah lagi rumahnya. Tapi ketika muda kita segitu-gitu aja. Kenapa? Sebab ini adalah rizki Nah. rizki rizki istri. Makanya bapak-bapak kalau pengen rizki lebih banyak, tambah istrinya 2. Hah? Ibu-ibu pengen rezekinya lebih banyak, tambah suaminya 2. Bisa tidak? Yang bisa ini laki-laki. Bisa. Ini banyak rezeki. Ayo kembali ke asal. Rabbik firli warhamni wajburni. Cukupkanlah ya Allah kekuranganku ini. Rezeki aku kurang banyak ya Allah, kasihkan rezeki yang banyak ya Allah untuk ibadah kepada Allah. Begitu hebatnya ibadah sholat, doa ibadah sholat. Minta dicukupkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi kita ini. Ya Allah, suamiku ini lagi kasab ya Allah. Bu, kalau suami ibu lagi kasab, suka berdoa tidak ibu? Kok diem ibu-ibu ini? Heran saya. Ibu ketika suami ibu lagi kasab, doakan sama ibu, ya Allah selamatkan suami
suamimu kasabnya ya Allah. Sehatkan ya Allah, dapatkan rezeki yang banyak ya Allah. Begitu Bu. Seorang suami doakan istrinya, ya Allah, istriku lagi ngurus anak di rumah ya Allah, berilah kesehatan ya Allah, sehingga anak-anak aku jadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Begitu. Jadi suami harus mendoakan istri, istri harus mendoakan kepada suami. Masya Allah, begitu. Jadi ada gap to gap, jangan maunya uang aja. Kalau tidak cukup suaminya ngasih ke istrinya, baru istrinya marah kepada suaminya. Kadang-kadang begini manusia ini, pendapatannya sebulan 4 juta, pengeluarannya 7 juta. Seimbang tidak? Seimbang tidak? Tidak. Banyak apanya? Banyak ceng-ceng tuan. Oh. Jadi yang bagus ketika suaminya pendapatnya 4 juta sebulan, sisipkan 2 juta, insya Allah bisa kebeli rumah, bisa kesekolahkan anak, bisa anak itu di pesantren, bisa anak itu nanti kuliah dan lain sebagainya. Jangan pendapatan suami 4 juta tapi pengeluarannya 6 juta, 7 juta. Mau bagaimana hidup begini? Jadi pendapatannya netes, pengeluarannya set. Jangan begitu. Yuk, doa, ibu berdoa. Ingat dalam sholat berdoa, wajburni ya Allah, cukupkan kekuranganku ya Allah. Terus apa lagi? Robik pilih war amni wajburni war pakni. Ya Allah, aku ini punya anak ya Allah. Angkat ya Allah derajatku anak ini ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, anakku yang aku didik ini ya Allah, suatu saat bisa ngangkat orang tuanya ya Allah. Senang kira-kira kalau ibu bapak punya anak soleh? Senang. Jawab. Senang. Senang tidak kalau ibu bapak punya anak soleh dan solehah? Senang. Senang tidak? Senang. Demi Allah, demi Rasulullah, ibu ketika punya anak soleh dan solehah, di dunia senang, di akhirat senang. Ketika ibu dikubur di Bangantu, ada anaknya ngirim Fatihah. Wa ila hadrati ibuku ya Allah, Al-Fatihah ya Allah. Ibuku yang sudah meninggal dunia, terangkan ya Allah di alam kuburnya ya Allah, mendapat syafaat Rasulullah. Ya Allah, ibuku yang sudah meninggal dunia ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah, semua amal ibadahnya terima ya Allah. Senang tidak yang sudah meninggal dunia? Senang. Senang tidak? Percaya Bu? Percaya? Kalau tidak percaya ibu mati, sesudah mati ibu hidup lagi. Saya kirim hadiah dari sini. Insya Allah, oh betul juga Pak Taufik, saya ketika sudah meninggal, saya hidup lagi, dikirim Fatihah sama Pak Taufik, senang kali di alam kubur. Percaya tidak? Percaya tidak? Ya. Harus percaya. Kenapa? Sebab orang yang meninggal butuh doa daripada orang yang hidup. Bu, ahli kubur ini suatu ketika ada saat-saatnya datang kepada kita. Awas, yang tidak percaya silahkan saja. Ahli kubur Bu yang sudah meninggal dunia, ada beberapa waktu datang ke kita. Pertama malam Jumat. Bu, ahli kubur datang ke saudaranya malam Jumat, dia duduk
di depan pintu. Cari apa? Bukan cari uang, cari doa. Butuh doa daripada orang yang percaya ibu? Sekali lagi, orang ahli kubur yang meninggal dunia pada malam Jumat datang ke keluarganya yang hidup. Dia ada di depan pintu, tapi kita tidak melihat. Coba kalau ada ahli kubur datang melihat di sini, langsung dia di-share sebatam tahu semua. Ahli kubur ini datang ke rumah ini, sampaikan menjelma dia. Langsung orang yang enggak kaya langsung dia. Semua datang pengen tahu. Tapi kita tidak tahu. Ketika ibu malam Jumat doakan lewat bacaan Al-Quran. Ketika ibu malam Jumat baca lewat Fatihah. Khususkan ke ahli kubur kita, ke orang tua kita, ke anak kita, ke saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Doakan. Ketika ahli kubur datang ke rumah kita pada malam Jumat, orangnya, saudara-saudaranya mendoakan dia pulang dari rumah ke sana ke kuburannya, begitu senang, begitu bahagia. Tapi sebaliknya, ketika ahli kubur malam Jumat datang ke rumah orang saudara-saudaranya, tidak ada doa di situ. Dia pulang dalam keadaan sengsara. Satu. Kedua, ahli kubur datang ke rumah kita pada malaman nisfu Sya'ban. Ini sebentar lagi nisfu ada. Sebentar lagi nisfu. Kurang lebih sebulan lagi ya. Kurang lebih 25 nih ke nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, hadiah ke saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Hadiah ke orang tua yang sudah meninggal dunia. Pada malam nisfu Sya'ban ahli kubur datang ke rumah kita. Kalau ahli kubur didoakan oleh kita pada malam itu, dia senang pulang ke kuburnya. Kalau tidak ada doa dari orang yang hidupnya, dia sengsara pada pulang waktu itu. Percaya tidak? Ya. Percaya tidak? Ya. Percaya tidak? Ya. Terus Bu. Sudah berapa menit lagi Pak Cepalon? Udah lama ya. Baru 3, baru 4 ya. Robik Firly, Warhamni, Wajburni, Pak nih. Angkat derajat. Ya Allah, aku minta angkat derajat ya Allah. Memohon kepada ya Allah, ya angkat. Kalau tidak ada aku, anakku ya Allah, angkat martabat aku. Banyak seorang anak yang soleh dan solihah di dunia bisa mengangkat martabat orang tuanya. Ada orang yang tahfidz Quran. Begitu ditanya anak siapa ini? Ini anak Pak Tono yang ada di perumahan apa nih? Laguna. Laguna 3. Ini anak bapak ini. Semua tahu, pantesan hebat kali ya anak itu. Di dunia sudah diangkat. Tapi ketika kita punya anak itu mencuri kerjaannya, yang tidak benar kerjaannya, yang pertama ditanya siapanya? Ayahnya. Mana ibu bapaknya? Di dunia sedang menghancurkan martabat orang tuanya, di akhirat apalagi. Inilah anak yang begini yang akan menyengsarakan orang tua. Mau tidak punya anak seperti itu? Mau Pak? Mau tidak Pak? Enggak ada. Makanya ketika ibu bapak selesai sholat, doakan anak kita. Siapa tidak mendoakan anak? Pernahkah ibu bapak menangis kepada Allah, mencucurkan air mata, mendoakan orang anak kita? Pernah tidak Pak? Pernah Bu? Ibu berdoa kepada Allah, mencucurkan air mata, sehingga menangis kepada Allah, mendoakan anaknya. Pernah tidak Bu?
Sinetron. Pernah tidak? Yang pernah, yang tidak. Kebanyakan tidak pernah. Betul tidak? Betul Nah, tidak, Bu? betul. Jangan ada dusta di antara kita. Ya. 4. Ya Allah, angkat martabatku ya Allah. Mudah-mudahan ibu bapak yang hadir di sini punya anak dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Anak-anak tadi dicerdaskan oleh Allah. Amin. Bu, titip pesan saya kepada ibu bapak. Ketika mendoa kepada anak, diakhiri ya Allah, anakku baguskan nasibnya ya Allah. Awas. Sekali lagi, Bu. Pak. Ketika bapak berdoa kepada Allah, selain minta kepada Allah anak ya Allah, dicerdaskan otaknya ya Allah, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezeki. Ya Allah, anakku baguskan nasibnya ya Allah. Ingat, Bu, Pak. Ya. Saya titip pesan kepada ibu bapak yang ada di sini. Akhiri dengan doa terakhir, ya Allah, baguskan nasib anakku ya Allah. Kenapa? Ada anak pintar di sekolahnya, beasiswa, tapi nasibnya jelek. Ada anak biasa-biasa, tidak, bodoh, tidak biasa-biasa dia, tapi nasibnya bagus. Bu ya, Pak, titip pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu punya anak, doa yang terakhir, ya Allah, baguskan nasib anakku. Mau dilaksanakan, Bu? Mau dilaksanakan, Mbak? Awas, doa. Mudah-mudahan ibu bapak yang hadir di sini, kalau saya teruskan terlalu lama ngaji ini, 4 saja. Robbi firli warhamni wazburni warfa'ni. Nanti Isra Mi'raj diteruskan sama saya. Nanti ketika nuzul Quran, ada peringatan nuzul Quran. Biasanya saya ketika nuzul Quran, satu malam itu ada 2 biasanya. Ketika nuzul Quran bulan puasa itu pengajian, satu malam itu 2 dia, 2 masjid biasanya, sudah biasa. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir di sini, dijadikan oleh Allah anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, dimudahkan rezeki oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita dibaguskan nasibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cerdas otaknya, amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu, dipanjangkan umur oleh Allah, dimudahkan rezeki, dijauhkan dari balahi oleh Allah, didekatkan rezeki oleh Allah, sehingga kita dijadikan oleh Allah yang selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan pembicaraan saya manfaat, wabil khusus untuk saya, umum untuk ibu bapak yang mendengarkan. Sekian, terima kasih. Kalau diteruskan terlalu lama, mudah-mudahan segini aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.